Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatul kiramah, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama bisa hadir dan terus diusahakan untuk bisa melazimi istiqomah di dalam thalabul ilm dengan harapan semoga dengan ilmu yang bermanfaat ini nanti Allah memberikan kebaikan yang seluas-luasnya kepada kita semuanya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pembahasan dasarnya adalah kitab Mujibat Al-Jannah Mujibatul Jannah, amalan-amalan pembuka pintu surga, sampai pada tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Dalam pembahasan bab ini kita mengkhususkan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik anak-anak. Akhirnya kita kemas dengan materi yang agak menggelitik, mengatasi kenakalan orang tua. Dan memang ternyata inilah momen yang sangat penting untuk kita jadikan bahan evaluasi. Bahan evaluasi. Sudah benarkah cara kita dalam mendidik anak-anak? Sudah benarkah cara kita mendidik? Nah, di antara salah satu kesalahan, kekurangan atau kenakalan orang tua ini adalah tidak menjadi teladan. Ini salah satunya yang paling mendasar. Tidak memberikan keteladanan kepada anak-anak. Maka pembahasan pagi ini kita akan fokus membahas tentang ahammiyatul qudwah, urgensi keteladanan di dalam mendidik. Urgensi pentingnya keteladanan di dalam mendidik.
di dalam berdakwah. Kalau kita cermati, kalau kita soroti, ya betul-betul kita pandang dengan pandangan syariat. Hari ini kita betul-betul kehilangan yang namanya teladan. Kalau guru banyak, Bu, penceramah banyak, teladan. Ya, ini yang sulit. Makanya sampai ada istilah kalimat yang dirubah. Kalau dulu menerima siswa baru, sekarang menerima apa? Anak didik. Beda kalimatnya sudah. Ya. Karena memang pengertiannya beda, maknanya beda, konsekuensinya juga beda. Makanya saya bilang apa tadi? Saya bilang kalau guru banyak, teladan. Ya, sehingga ini memiliki pengaruh kepada kebaikan umat ini. Pengaruh kepada kebaikan umat ini. Nah, kalau dulu itu kan ono istilah guru kencing, ya sampeyan terus no dhewe. Gitu. Ada istilah itu. Sekarang udah nggak dikenal istilah-istilah seperti itu. Karena sekarang ini yang daftar untuk ngajar itu ya siap ngajar, nggak siap mendidik. Khotib, khutbah, ceramah, banyak penceramah itu teladan. Bahkan di poin pertama, kalimat pertama, kalimatnya bagus, kalimat kedua mengingkari kalimat pertama. Itu bisa terjadi. Seperti kami pernah hadir di satu kajian, judulnya bagus, haramnya sombong, gitu. Luar biasa dalilnya, ayatnya, Qur'annya tentang larangan-larangan dan besarnya dosa kesombongan. Di akhir pengajian ditutup dengan satu kata. Makanya kalau orang sudah ngaji di tempat ini, ngaji di tempat lain kayak angin lalu. Jadi ngeluh muridnya. Ini materinya apa? Nah, setelah itu saya klarifikasi. Di majelis itu tadi saya klarifikasi karena memang secara semangat dobrakan dakwahnya luar biasa. Ya, dalilnya, hafalannya luar biasa. Namun kalimat ini ganjel. Akhirnya saya tanyakan di beberapa asatid yang memang pada hari itu datang gitu. Ustaz, tadi antum dengar nggak kalimat? Barangkali saya yang salah. Kok ada kalimat ini terakhir tadi? Oh iya, memang. Nah ini. Saya tanya lagi ke orang lain di santri-santri yang lain. Nah, setelah itu kita tidak bisa mengambil ilmunya lagi. Ini kalimat gak benar begini. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, begitu juga kita di dalam dakwah. Karena dakwah itu kan luasnya. Ada berapa macam dakwah kemarin? Ada lupa. Yang pertama lali. Yang kedua lupa. Yang ketiga nggak eling. Ada berapa, Bu? Maksud sami ini berjamaah lali kabeh. Wah, ini nggak logis ya lagi nih. Ada berapa? Berapa? Iya, salah. Masih wayin jawab situ salah sih sana. Dakwah ada. Ini salah satu risiko kalau ngaji terlalu banyak begini. Terlalu banyak yang diinget-inget gitu. Dakwah niku wonten kali, Bu. Ada dua. Yang pertama disebut dakwah fardiyah. Catat lagi, tidak apa-apa. Nanti kan dikumpulkan banyak nanti. Nomor setunggal
disebut dakwah fardiyah, dakwah individu. Dakwah individu ini ku dakwah yang sifatnya relax ya, fleksibel. Jadi bisa dengan minum kopi, bisa dengan goncengan, sama dengan main-main, sambil masak dengan anak-anak. Itu namanya dakwah fardiyah. Atau saat kita merasakan transaksi jual beli, datang beli apa itu serepeh, sarapan pagi sama nenek-nenek, sambil ngobrol, sambil makan serepeh. Setelah itu kasih nasihat-nasihat. Itu namanya dakwah fardiyah. Seperti anak atau orang tua menasihati anak, suami nasihati istri, atau sebaliknya istri mengingatkan suami. Itu namanya dakwah fardiyah. Nah, itu sifatnya fleksibel, rileks, dan tidak ada syarat-syarat yang banyak diperhatikan. Hanya saja dipastikan yang disampaikan itu bisa dipertanggung, itu saja. Jadi ibu nggak usah terlalu ngapal dalil syarah-syarahnya, ndak perlu, atau menghafal muqaddimahnya, ndak usah. Seperti ibu mau mengingatkan suami, ya ibu kepin ngomong sebentar, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah begitu. Karena ibu mau mendakwai suami, jadi nggak usah pakai muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Ibu baca begitu, suami masuk kamar mandi nanti. Itu namanya dakwah fardiyah. Jadi fleksibel ibu, fleksibel banget. Ya. Kemudian yang kedua namanya dakwatul ijtimaiyah, dakwah secara kolektif, ya seperti pengajian seperti ini, atau daurah, ya, atau kajian tabligh akbar, kajian-kajian rutin yang sifatnya pembinaan secara intensif, secara marotib bertahap, berkesinambungan tentang suatu bab dengan pemahaman yang seluas-luasnya. Itu namanya dakwah ijtimaiyah. Nah, kita di dalam keluarga juga menegakkan dakwah, ya, yaitu dakwah kepada keluarga. Nah, di dalam dakwah dalam keluarga ini maupun dakwah secara ijtimaiyah itu butuh keteladanan. Terutama dalam dunia mendidik anak-anak, terutama dalam hal itu ibu. Makanya saya tekankan di akhir-akhir ini, di parenting wali murid, parenting para guru-guru pengajar, itu kita sampaikan. Kita datang ke madrasah ini bukan sekedar membawa ilmu lalu kita sampaikan pada mereka. Bukan seperti peternak ayam, bawa makanan, kasih seburkan, selesai, ayam makan kenyang, selesai, kita belum. Enggak. Sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz itu membawa ilmu dan membawa misi. Membawa ilmu dan membawa misi. Gitu. Membentuk karakter umat ini. Ya, mengajak manusia untuk memahami sebuah dalil. Mengajarkan kepada manusia tentang suatu ilmu dan pemahaman. Ini sehingga nggak serampangan dan nggak sembarangan. Maka di setiap dakwah itu, terutama di dalam rumah, ini membutuhkan teladan. Mari kita simak sebuah ayat yang sangat agung yang Allah amanahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, ayat yang agung yang Allah amanahkan kepada orang-orang yang beriman di surah 66.
di surah 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Lihat. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan babi. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, perhatikan ini, Bu. Di ayat ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Pertama, kita lihat tafsir dari sahabat Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas. Apa maknanya? Yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Apa kata sahabat Ibnu Abbas maknanya? Beliau mengatakan i'malu bi ta'atillah. Ini wasiat sahabat Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini. Yang pertama kata beliau, i'malu bi ta'atillah, beramalah kamu, wahai ayah, wahai ibu, wahai anak, beramalah kamu dengan mentaati Allah. Satu, perintahnya apa? Beramal, dirimu beramal untuk taat kepada Allah. I'malu bi ta'atillah, beramalah dengan cara mentaati Allah Ta'ala. Yang kedua wasiat beliau, kata sahabat Ibnu Abbas, wattaqu ma'asiyallah. Wattaqu, dan bertakwalah kamu. Selamatkan dirimu, jagalah dirimu dari maksiat kepada Allah. Dirimu, pertama dirimu. Jadi pesan pertama dengan pesan kedua untuk siapa? Untuk siapa? Diri sendiri. Yuk perhatikan ini. I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah. Beramalah dengan cara mentaati Allah dan jauhkan dirimu dari maksiat-maksiat kepada Allah. Nah, baru setelah melaksanakan dua hal ini, kata Ibnu Abbas, wa'muru ahlikum bidzikr. Tuh, yang kedua, berikutnya nasihat yang ketiga apa? Perintahkan kepada keluargamu untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah. Perintahkan kepada keluargamu untuk ingat kepada Allah. Nah, kalau tiga amalan ini sudah kamu lakukan, apa kata Ibnu Abbas? Yunjikumullahu minan nar. Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Bun, perhatikan. Maka di sini kita lihat nasihat Ibnu Abbas itu yang didahulukan siapa?
Pilih sendiri dulu, taat pada Allah. Setelah itu tinggalkan larangan-larangan Allah. Setelah kamu laksanakan 2 poin ini, baru perintahkan kepada keluargamu, ajarkan kepada keluargamu apa yang sudah kamu kerjakan. Laranglah keluargamu dari apa yang sudah kamu tinggalkan. Nih, maka di ayat ini menunjukkan dirimu tampil dulu. Dirimu tampil dulu. Ojo ubrak-ubrakan, atus sore, atus bengi, atus waktunya salat asar. Sampai si koyok mak lampir. Makanya nggak nyambung itu. Loh, dari sini sudah kita melakukan sebuah kesalahan. Coba kalimat ini terus sambil nesu-nesu. Kali kan dani balak-balik ketmang kok ngatus. Iki lah gak mikir toh jenengan ngomong begitu. Mikir apa ndak? Ndak mikir, kenapa? Karena dirinya sendiri burung ngatus. Sampe ubrak-ubrak anak yang mbek putune disuruh. Makanya kadang arek melorot tok iku dilokno yo kan. Kandhane mket mang melorot tok ae gak dirungokno. Iku sajane mikir gitu loh. Masya Allah, ini kesalahan-kesalahan yang makanya rusak gitu. Bon, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua kita lihat. Tafsir yang kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada 2 nasihat. Ada 2 nasihat. Nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ali yang pertama adalah alimu anfusakum. Alimu anfusakum. Ajarilah dirimu. Wa ahlikum, dan keluar kamu. Perhatikan nasihatnya. Alimu anfusakum wa ahlikum. Ajarilah dirimu dan yang didahulukan siapa? Berarti inilah yang dimaksud teladan. Tuh, ajari dirimu. Nah, lucu kita ini marah-marah ketika ngeliat anak baru pulang naruh sepatu sembarangan, kaos kaki sembarangan. Oh, ini kena ndek sepatu, buang lah balik dikandani. Iku niru Pak RT koyo ini. Mohon perhatikan, alimu anfusakum wa ahlikum, ajari dirimu dan tentang apa? Tentang 2 hal. Apa 2 hal itu? Yang pertama al khairah, kebaikan. Ajari dirimu dan keluargamu tentang kebaikan. Pintu-pintu kebaikan tuh sampean kudu kenal dhisik. Sebelum mengajari anak berbuat baik. Nanti kalau kita action dulu dengan optimal, dengan sungguh-sungguh, kita ngomong ke anak itu pengaruhnya sangat kuat, Ibu. Pengaruhnya sangat kuat. Masya Allah. Itu yang pertama. Kenali kebaikan-kebaikan dulu. Pintu-pintu kebaikan. Abwabul khair. Pintu-pintu kebaikan itu apa saja? Itu dikenali dulu. Setelah dikenal, sudah tahu, diamalkan. Setelah kita amalkan, baru kita dalam Ibu ajarkan. Itu loh, ada pintu-pintu kebaikan ini. Ada pintu-pintu kebaikan. Kenalkan pintu-pintu kebaikan itu apa saja. Setelah itu ajarkan untuk mereka supaya mengamalkan pintu-pintu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu diajarkan? Wa'atibuhum. Ajari dirimu dan keluargamu tentang adab-adab.
adab makan, bukan cuma ngajari makan tangan kanan, bukan cuma ngajari makan dengan baca bismillah. Ajari, ini ada makanan sekian, saudara kita kan banyak, ada kakak, ada adik, ayo kamu ambil sebagian nanti untuk kakak, sebagian lagi untuk ajari. Jangan sampai melebihi batas, nanti dipikir, karena supaya anak berpikir, oh ada saudaraku, nggak sembarangan. Nanti kalau ada mbahnya ke sini, jangan sekali-kali anak kita makan lebih dulu sebelum mbahnya. Sudah diajari begitu. Mas, bawa makanan sak makanan. Ini udah beli makanan, nah ini ada makan makanan dulu. Anak-anak ntar dulu, ayo mbaknya diambil dulu nak. Diajarkan, dikenalkan. Kenapa? Ini sangat penting. Bukan tidak boleh makan, tapi ada sebuah etika. Sehingga nanti kalau di rumah itu, Bu, di rumah itu tata krama itu betul-betul dijaga. Sampai nanti ada makanan apapun, ketika mau makan anak izin sama orang tua. Ini etika. Kenalkan adab-adab ini. Gitu. Kenapa ini ngajari kita supaya nggak tamak, nggak rakus, dan berpikir untuk orang lain. Di sekitar kita itu ada orang, gitu loh. Ini kalau jenengan buatan ajari begitu, nanti anak di mana saja, nggak peduli di tempat orang lain, di rumah orang lain, gerangsang. Main di rumah orang lain, langsung buka kulkas, langsung ambil. Sampean baru bengok, nggak boleh. Lah sing dia ngomong nggak boleh, ya gak enak sing di omah. Lho nggih mboten? Jelas itu. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Karena nggak ada pengajaran, Ibu. Biarkan anak-anak tahu tata krama itu, di rumah pun begitu. Ya, Bu iki sama makan ya, diajari begitu. Barangkali ada yang menginginkan. Itu adab namanya. Sehingga nanti ketika kita jadi rumah orang lain, dia nggak sembarangan patek celeput, patek gerangsang, kata ambil ini, kepingin ambil ini. Enggak. Tertata anak kita ini. Sampun saged dipahami ini. Maka dari uraian yang demikian, kata sahabat Ali tadi ada 2 poin yang perlu diajarkan. Pertama, mengajarkan tentang pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, mengajarkan tentang adab. Nah, dari uraian-uraian ini tadi dalam Quran maupun tafsir para ulama menunjukkan apa? Mendahulukan diri baru kemudian. Nah, ini menunjukkan apa? Memberikan penjelasan tentang apa? Ini yang disebut dengan qudwah, keteladanan. Dan ibu ngomong dengan orang tua ya pelan-pelan. Anak ngelihat, anak menyaksikan. Bon. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita akan lihat poin-poin penting sekali betapa dahsyatnya pengaruh keteladanan yang hari ini begitu sulit kita cari. Pun, mari kita lihat poin-poin terpenting dalam masalah keteladanan. Yang pertama, kenapa keteladanan itu sangat penting? Pertama, al-muallim mir'atun tilmidhi. Seorang pengajar itu cermin. Guru itu adalah cermin bagi muridnya. Nih, guru itu adalah cermin bagi muridnya. Ada sebuah nasihat yang sangat menakjubkan dari beberapa para ulama
Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat 33 ayat 21. Inilah tujuan utama Allah turunkan Nabi. Allah utus Nabi ke tengah-tengah kita. Ya, surat 33 ayat berapa? 21. Mari kita simak. Surat 33 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Iya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik untuk kalian. Nah, sekarang kita lihat belajar dari ini. Kenapa ada kitab menulis 30 orang, 30 sahabat, salasuna mubasyirun bil jannah. Ada 30 nama seseorang yang dijamin dengan surga. Lahir sosok yang namanya Abu Bakar, lahir pribadi yang namanya Umar, lahir sosok karakter yang namanya Utsman, lahir pribadi sebuah nama yang sangat menakjubkan Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Deretan nama-nama yang luar biasa yang diikuti dengan sifat-sifat yang agung. Ini kira-kira sebabnya apa, Bu? Ayo. Ini dari mana ini? Nah, ini tidak lain adalah buah dari adanya guru. Tuh loh. Tampilnya tokoh-tokoh hebat seperti ini nggak ada lain kecuali adanya guru yang memang layak untuk dijadikan guru. Makanya kalau ibu-ibu sudah ngajari taksin, ayo belajar. Terus kadung diceluk ustadzah. Ya Allah, sampean mosok ngambekan dengan suami. Ustadzah kok purian. Es gak cocok, jeladuan, ngerasanian. Es gak cocok nih Kimpun. Ayo direnungkan di sini. Masya Allah, ini perlu dituandani betul. Jadi bukan sekedar ngaji, taklim, bukan. Saged dipahami, Bu? Nah, makanya ibu ngaji itu ngono sing ngenteni ning omah niku. Suami nunggu, anak-anak nunggu, enti hasile, gitu loh. Makanya nggak heran kalau ibu-ibu ketika ngajak suaminya, ayo ya pengajian, enak ngajinya ya. Kok nggak gelem dijak ngaji, dirayu, kok nggak mau evaluasi. Jangan tergesa-gesa, oh suamiku sudah tertutup hatinya, Ustadz. Kok dhisik tak ketutup karo apa atine bojomu. Hatinya keras, Ustadz gak mau denger ngaji. Ntar dulu, bisa jadi suami Anda itu trauma. Gitu loh. Lah wong sing ngaji koyo ngene, dadine koyo apa? Bisa jadi takut nanti jadinya kayak jenengan gitu loh. Kan gak nutup kemungkinan, bener apa enggak?
Jadi suami di rumah itu duduk manis, kate noleh salah, watuk keliru, wahing nyimpang, akhirnya timpet ngoten niku. Sampeyan kok meneng sih ya, ngomong ya. Repot menjadi suami dari murabbi ini. Seperti seorang ustadzah lagi ngajarin anak TPQ yang lagi belajar tajwid. Ulangi. Bisem diulangi. Bismillah, bibirnya juweweh. Lah kalau ngajari di rumah jenengan tarbiyah di rumah kayak begitu, di rumah itu kayak murid TPQ ya mengkeret kabeh. Sudah kita menjadi teladankah bagi anak-anak? Makanya nanti kalau ada anak-anak nggak jujur dengan kita, nggak terbuka dengan kita, terbukanya malah sama tantenya, lah sampai bengok-bengok ngono kuwi. Lho ngene iku tak takoni yo meneng lambe wong malah terbuka ngono iku yo opo? Sing disalahne sinten? Anak, kenapa kok dengan Anda tidak terbuka wong Anda itu ibunya sendiri? Evaluasi. Ini kira ngisi ini. Pernah dengar kalimat nih kemarin? Di Sidoarjo banyak gitu. Di sini nggak ada pas pengajian begini. Sampun. Ini perintah dari Allah. Ini contoh dari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nah, disebutkan oleh sahabat Ibnu Katsir. Mari kita lihat 3 tafsir para ulama berkaitan dengan ayat ini. Kita lihat 3 ulama dalam ayat ini. Pertama kita lihat Imam Ibnu Katsir menafsirkan hadhil ayah, ya, ayat ini aslun kabirun. Ini merupakan pondasi yang sangat agung, pondasi dasar yang sangat agung fi ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sebagai pondasi dasar yang paling agung untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? 1, fi aqwalihi, dalam ucapannya. Nanti dilihat ucapan-ucapan yang dilarang oleh Nabi SAW itu ketemu semuanya. Ada sekitar 17 ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, termasuk ucapan yang kasar. Ibu-ibu kalau ibu ngomong terus ada orang nangis dengan ucapan ibu jangan langsung menghakimi orang itu. Wong diomongi ngono tok wis nangis. Soalnya dia itu orangnya lembut lan jenengan kali kula niki kasar. Wong niku gak tan pedes sama niki gak lombok 10 gak ngoweh-ngoweh. Lah lambene wong mbek lambe kita itu beda. Itu loh, jadi padak-padakno. Latar belakang orang itu dengan kita sama panda. Oh jadi padak-padakno. Beliau itu dari petani dan jenengan dari tentara gitu loh. Nek ditendang gak ngadeg. Makanya menghasilkan karakter-karakter yang kasar. Hati-hati. 1 dari ucapan. Ngikuti Nabi, tirun ucapan Nabi. Gitu loh. Makanya ketika itu ibu perhatikan dengan baik. Ketika kita ngomong, ketika kita bertanya, ketika kita memanggil, ketika kita menjawab panggilan, itu qudwah. Apa qudwah? Contoh. Anak manggil kita, kita jawab. Kita jawab itu contoh, didengar oleh anak. Ketika kita manggil anak, itu teladan. Saged dipahami niki.
Bahasa yang kita pakai, jenengan lihat para nabi, para rasul, jenengan lihat kalau manggil anaknya panggilan kalimat apa? Ya bunayya. Kalau manggil anak orang lain, ya gulam. Kalimat-kalimat yang menakjubkan. Anak itu senang dipanggil dengan kalimat itu. Ya Allah, ini kalimat ini. Cara manggil, komunikasinya, jenengan lihat. Bahasa yang dipakai, nada yang digunakan, Anda lihat itu. Satu, niru Rasulullah dari ucapan. Yang kedua, wa'af ali dari perbuatan Rasulullah. Dari perbuatan Rasulullah. Wa'ahwalihi dan keadaan. Setiap kondisi meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi itu dalam segala aspeknya merupakan qudwah. Apa qudwah tadi? Ibu upayakan panjenengan beli kitab namanya Sama'il Muhammadiyah. Beli kitab itu Sama'il Muhammadiyah dengan beberapa versi penulis. Ada beberapa penulis, coba kalau bisa dibeli, mungkin ada 2 atau 3 macam. Ya. Nah, kalau sudah beli Bu, dibaca. Sampeyan ndok omahku kitab apa gak duwe. Ya itu empuk ae ngaten. Itu menakjubkan banget niku. Karena di dalam kitab itu nama kitab loh Bu ya, bukan nama organisasi loh ya. Ampun salah paham, ampun salah. Jenenge Muhammadiyah kok dikira mulai diajak. Itu nama kita, bukan nama ormas, bukan. Sampun ini yang pertama, nasihat dari Imam Ibnu Katsir tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk follow up-nya ibu bisa beli kitab itu. Ben ngerti Nabi ku nek muring-muring piye, sabari Nabi piye, pemaafi Nabi piye, kedermawan Nabi itu gimana, sikap Nabi ketika mensikapi orang salah kayak apa, itu cek ngerti. Yang kedua, nasihat dari Imam Qatadah di dalam tafsir At-Tabari. Apa kata beliau? Man kana yaqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa alaihi bi sunnati. Apa kata Imam Qatadah? Barang siapa yang ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin meneladani Rasulullah SAW, ingin mencontoh Rasulullah SAW, apa kata beliau? Fa'alaihi bisunnati. Maka wajib atas orang tersebut untuk mempelajari sunnah. Nah, maka kita butuh kitab sunnah yang menjelaskan tentang etika-etika Rasulullah. Ada kitab namanya Riyadus Sholihin. Tuku maneh. Nah mending tuku ngene iki sampean timane kado-kado bendina ngoten. Sampean gak ndelok awake sampean lemu-lemu ngono kuwi. Awake lemu-lemu mentek-mentek atine guru-guru. Ya Allah, pun. Pelajari sunnah, kaji sunnah, etika-etika. Ada kitab yang menjelaskan tentang etika Nabi sehari semalam, namanya Adabul Yaumiyah, adab harian seorang muslim. Adabul Yaumiyah. Mungkin Riyadhus Sholihin digeser dulu, beli kitab ini dulu. Sampeyan catet tok mbok tukune tahun piro? Sing penting tuh catatan. Sudah punya Bu? Adab-adab harian seorang muslim. Baik, kita lanjutkan. Nasihat Imam Qatadah. Barang siapa yang ingin meneladani Rasulullah SAW, maka wajibnya untuk memahami dan mempelajari
sunnah. Lalu beliau berkata, fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala attaba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Quran, karena sesungguhnya Allah telah mengajarkan adab-adab kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Insyaallah Allah mengajarkan adab-adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Pelajari sunnah, cek ngerti bu nih, terutama bagaimana kita bertaamul ma'an nas ini, bergaul dengan berbagai macam manusia ini. Karena setiap orang itu punya karakter yang berbeda. Masya Allah. Berikutnya nasihat yang ketiga, tafsir yang ketiga dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan surat 33 ayat 21, fal uswatul hasanatu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik itu telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang baik telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal muta'assibi, ya, maka barang siapa yang meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, meniru gaya hidup beliau, mencontoh sikap beliau, salikut tariq al-muwassilu ila karomatillah, berarti dia telah menempuh jalan yang mengantarkan kepada kemuliaan dari Allah. Saya ulangi, barang siapa yang meneladani Nabi SAW, meniru sikap beliau, mencontoh karakter beliau, berarti dia telah menempuh jalan yang akan mengantarkan atau menyampaikan kepada kemuliaan dari Allah. Artinya apa? Kalau kita ngikuti jejak Nabi dalam kehidupan kita, berarti perbuatan kita itu mengantarkan kita, membawa kita kepada kemuliaan. Nah, maka deretan-deretan tafsir dari para ulama ini tadi menunjukkan apa? Pentingnya keteladanan. Awas nggih, ke anak-anak terutama bu, ngerti ketika terutama yang paling mendasar apa? Tentang melaksanakan kewajiban dan menjaganya dan mensikapi kesalahan, itu penting. Caranya bagaimana gitu loh. Baik, ini masih poin pertama tentang pentingnya keteladanan. Yang kedua, kenapa keteladanan itu penting? Al-walad, seorang anak, yansa'u ala awwada abuh, tumbuh berkembang sesuai kebiasaan orang tuanya. Seorang anak itu akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan dari orang, ya Allah. Maka ada istilah buah tidak akan jatuh jauh dari kecuali digondol codot. Astagfirullah. Apa yang sudah kita jalani ini bu. Intinya hari ini kudu belajar lagi kita. Belajar lebih baik. Itu dasarnya. Dan kalau selama ini ibu-ibu punya perasaan rumongso wis apik, ini kalau bisa dicantolkan dulu. Ya, dibungkus kresek sing rapet. Setelah itu dicantol nih.
Lalu kita ganti perasaan yang polos dulu. Kita ini belum punya apa-apa, gitu loh. Ilmu ya masih sangat sedikit. Nek ngaji ini saya suwe bisa. Insyaallah ngajinya kita sudah lama. Sing dikuasai ki mek sedidik, sing diamalno luwih didik maneh. Lho enggak benar apa enggak ini? Iya. Kapan hari saya ngaji di majelisnya teman-teman yang sudah lama-lama ini. Ya Allah Ustaz, sudah berapa abad enggak ketemu katanya itu. Oh ayo kita evaluasi lagi ngajinya, macam-macam. Akhirnya kita mulai coba sebutkan apa definisi ibadah. Dengar-dengar Bu, karena memang sudah terlalu jauh sampai ibadah pun dilupakan gitu definisinya. Apa ya? Oh, ini terlalu jauh memang sudah. Ada berapa macam ibadah dalam Islam? Lali mana ya Allah. Berapa pilar-pilar ibadah? Kaeling, ibadahnya sih lupa dia. Lah yang pas pilar ibadah nggak inget dia gitu. Berapa syarat-syarat diterimanya ibadah? Nggak ngerti ya Allah. Pembatal perusak ibadah nggak tahu. Nah, dan Bon, sekarang yang kedua tadi apa? Seorang karakter anak tumbuh dari kebiasaan. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Allah ini penting banget. Atibu auladakum, ajari anak-anakmu. Ajarilah anak-anakmu bi'af'alikum, dengan tingkah lakumu, dengan perbuatanmu, dengan amal-amalmu. Qabla aqwalikum, sebelum engkau ngajari dengan ucapan-ucapanmu. Ajari anak-anakmu dengan perbuatanmu itu, dengan tingkah lakumu sehari-hari, sebelum engkau ngajari dengan ucapan-ucapanmu. Kenapa demikian? Apabila ucapan itu berbeda dengan amalan, seperti ibu-ibu bilang, menimben niku sholat iku tepat waktu, kerungatan niku langsung. Ibu ngomong demikian, sampai anak pun karena ketakutan dia pun ke kamar mandi, dia berwudu dan dia sholat ke masjid. Kalau yang laki-laki kemudian di rumah pun dia, dan dia ngelihat Anda belum apa-apa. Coba jangan, dan itu disaksikan setiap hari. Pengaruhnya kayak apa ini? Pengaruhnya kayak apa? Kira-kira yang berpengaruh kepada hatinya nanti ucapan kita atau perbuatan kita? Pengaruh ke anak-anak itu perbuatan, Ibu. Sama dengan jenengan ketika mari anak-anak itu. Ketika anak jawab agak keras, makanya kalau ngomong itu jangan kasar-kasar dengan orang tua itu, dibilangin. Itu anak-anak itu dengar-dengar, yakin, Ibu. Iki ya apa sih urip iki gitu. Dia bingung dia. Katanya nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong keras, tapi yang dia saksikan, Lungun itu ketika dia di sekolah ngomong kasar dan bersikap keras kepada anak-anak, lalu dipermasalahkan oleh gurunya dan orang tua anak tersebut, lalu Anda dipanggil, padahal saya nggak pernah ngajari kayak gitu. Ngono. Saged dipahami? Saged dipahami? Nah, ketika ada masalah dengan orang, anak lihat ada apa, terus menengah, ojo melo-melo anak mesti cilik. Terus ngomong kasar-kasar. Begitu anak itu punya masalah, kalau punya masalah itu jangan marah-marah dulu. Loh gitu. Ini anak ini ngeluh, anak ini. Di hatinya itu berpikir, ini kayaknya obatnya habis ibu ini.
Sering kita dengar, aku nggak pernah ngajarkan kayak gitu, nggak tahu itu niru siapa. Sekarang mari kita coba, kita tes pengaruh ucapan dengan perbuatan itu kuat mana. Sekarang kita lihat. Gue disita. Ini calon-calon istri cerdas ini. Ya, sekarang kita tes. Kalau seandainya kita sekarang bayangkan ada seorang guru berdiri di hadapan murid. Guru berdiri di hadapan murid. Kemudian guru itu berkata, lihat Bu Guru dan ikuti apa yang dikerjakan, yang digerakkan oleh Bu Guru. Perhatikan, murid semua harus lihat ke depan, lihat Bu Guru dan tirukan apa yang dilakukan oleh Bu Guru. Setelah anak sudah fokus mandengin, mentelengin Bu Guru, ya, setelah itu Bu Guru pegang dagunya sambil berkata, ayo lihat semua, lihat ke depan, lihat Bu Guru. Bu Guru lagi megang dagu. Lalu dia berkata, pegang dahi kalian. Pegang dahi kan. Padahal tangan Bu Guru megang. Anak dapat pesanan di situ. Lihat Bu Guru, tiru apa yang dikatakan Bu Guru. Apa yang dilakukan oleh Bu Guru. Lihat apa yang dilakukan. Dilihat Bu Guru lagi ngapain. Dilihat. Pun lihat Bu Guru. Nah, sekarang tangan kita dagu. Sekarang kamu pegang dahi kalian. Padahal Bu Guru pegang. Kira-kira anak mikir apa, Bu? Spontan. Anak megang apanya? Dagu, karena niru. Walaupun Bu Guru bilang, tuh, sederhana banget, Bu. Betapa dahsyatnya pengaruh numplak no barang diri ceples, keliru diri unyet. Tuh, makanya anak-anak paham itu. Begitu ada tamu, tingkai kekaru-karuan dia. Karena pasti sabar. Pasti sabar. Anak-anak paham itu. Begitu tamu mau pulang, dia lari sekencang-kencangnya. Kenapa? Ini saatnya penyerangan Iran ke Israel. Sudah diancam-ancam mulai tadi. Dia ngerti dia. Saatnya melarikan diri. Ya Allah. Jadi pengaruh perbuatan itu sangat kuat. Lah itu yang gak kita tonton sekarang, Ibu. Kita disuruh sabar ketika difitnah orang, mana buktinya? Ustadz ketika dicela balesnya 3 kali lipat. Penceramah kita lihat apa yang kita dapatkan. Caci makian, hujatan itu yang kita peroleh. Membersihkan hati atau ngotori hati? Dan kita mengkonsumsinya sepuas-puasnya. Jadi apa urusan? Yang kita pelajari ini Al-Quran itu targetnya untuk tazkiyah. Quran dipelajari untuk membersihkan hati. Tapi begitu diterjemahkan, membersihkan atau ngotori? Membersihkan atau ngotori? Celaan, cacian dibalas dengan cacian muka. Subhanallah. Nah, itu yang kita dapat, Ibu. Nah, kalau kemudian diajari seperti itu dan pengaruh kepada kita, karena kita pasti mendengar, yang kita dengar itu pengaruhnya lebih kuat daripada wasiat. Coba sekarang membalas cacian itu terus kita dikasih nasihat. Makanya kalau kita dicaci maki orang, dicela orang, harus sabar. Sementara yang kita dengarkan seperti Bu Guru tadi, ayo pegang dahi, padahal Bu Gurunya nggak nyambung.
Di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah itu ada satu kisah, Ibu. Ada satu kisah ketika Abu Bakar dicaci maki orang. Dicaci maki. Dan Abu Bakar diam, nggak bales. Diam saja Abu Bakar itu, dinikmati cacian makian. Lalu Nabi ngelihat, Nabi menyaksikan. Begitu Nabi menyaksikan Abu Bakar diam, nggak balas sama sekali dengan cacian orang tersebut, Nabi duduk melihat Abu Bakar dan tersenyum. Nah, orang yang mencaci maki ini meningkat caci makiannya, tambah dati, Bu. Akhirnya Abu Bakar terpengaruh. Akhirnya apa? Abu Bakar membalas sedikit ucapan itu, sedikit dibalas Abu Bakar. Karena apa istilah ini? Kebacut gitu loh, kebacut wong. Akhirnya Abu Bakar membalas cacian, nggak banyak, Ibu, nggak banyak. Begitu ngelihat Abu Bakar membalas, wajah Nabi berubah kurang suka. Nabi berdiri dan pergi. Abu Bakar sadar, ono sing salah koyo iki. Akhirnya Abu Bakar pun meninggalkan orang tersebut dan mengejar Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu saya dicaci maki, dicela, dihujat, saya diem, Anda ngelihat tersenyum. Dan seakan-akan melihat itu senang dengan perbuatan ini, dengan peristiwa ini. Begitu saya balas karena ucapannya kebacut, ya, Anda wajahnya berubah, berdiri dan pergi. Anda nggak suka melihat peristiwa ini. Ada apa ini? Kalau memang ada yang keliru, diseng keliru. Secara hukum, Ibu, Ibu balas orang yang mencaci Ibu dengan ucapan yang serupa. Secara hukum boleh, Bu. Jadi nek ana wong ngilokno jenengan, sampeyan niku elek, Bu. Awakmu yo elek kaya tekek. Oh, satu misal. Ini satu misal ya, satu misal. Nah, iku sing gak oleh, Bu. Lah, ono bonusnya tekek iku mah sing gak oleh niku. Ya. Tapi kalau orang bilang sampeyan niku elek, Bu, terus sampeyan bilang podo, ya, satu misal. Nah, ini boleh secara, tapi kalau Anda tidak membalas itu jauh lebih mulia. Pun, nek dipikir enak-enake enak ndi? Enak bales apa enak meneng? Kadang-kadang sing delok niku meneng, sing delok niku sing gak trimo malah. Sampeyan diomongi ngono, Mbak, kok sampeyan menengane aku ya tak keruas. Nah, Anda kalau sudah punya teman seperti ini, Anda dianjurkan baca surat Al-Lahab. Dia pewarisnya istrinya Abu Lahab ini. Ngompor-ngompori. Sampun nggih. Nah, yuk ditoto sekarang, berangkat lagi membenahi diri. Evaluasi, menata hati betul, saya harus bisa tampil lebih baik untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang istri, memberi contoh kepada suami yang belum ngaji sunnah. Kenalkan dengan sunnah melalui apa? Melalui apa? Akhlak. Mengenalkan sunnah kepada Nabi dengan akhlak itu pengaruhnya jauh lebih baik daripada ngomong. Tuh. Baik, itu yang kedua. Anak akan tumbuh berdasarkan kebiasaan dari orang. Oh, nah yuk, mau kita jadikan apa anak kita, terserah, monggo silakan. Yang ketiga, mengapa keteladanan itu penting?
Yang ketiga, fasadur ra'iyah bifasadir ra'i. Wa fasadur ra'i bifasadil ulama. Wa fasadul ulama bi istilah hubbud dunya. Rusaknya pendidikan itu dari para pendidiknya. Rusaknya pembelajaran itu dari rusaknya orang yang mengajar. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya-nya. Apa kata beliau? Fasadur ra'iyati bifasadir ra'i. Rusaknya umat itu dari rusaknya pemimpin. Kemudian wafasadur ra'i, rusaknya pemimpin bifasadil ulama, itu karena rusaknya ulama. Wafasadul ulama, dan rusaknya ulama bi istilah hubbud dunya. Rusaknya karakternya ulama karena dikuasai dengan cinta kepada dunia. Tuh. Sehingga di sini panjenengan dengan saya itu harus tahu apa itu ulama. Nah sekarang ini karena minimnya ilmu, pokoknya pinter ceramah ulama. Mbah bener mbah ora, mbah duwe akhlak mbah ora. Wis pokoke ceramah ulama, apalagi viral. Nah sekarang orang ngundang-undang ngaji itu, undangan-undangan di masyarakat itu sing diundang itu ilmune. Napa Bu? Virale. Begitu kita simak kajian, ya Allah, jauh dari ilmu itu, nggak ada ilmunya. Ada yang jingkrak-jingkrak dengan jogetnya. Masya Allah, ini yang diikuti dengan alunan nada. Jungkir balik, ini ulama jungkir balik di atas panggung. Ini mau ngasih apa kepada umat ini, ya Allah. Saya kalau melihat ceramah begitu itu, ya nangis Bunda, nangis di hati ini. Ini tugas kita, tugas kita. Pun itu nasihatnya siapa? Imam Makanya Ibu di sela-sela doa panjenengan, tolong demi Allah minta tolong, saya itu minta tolong. Ustadz-ustadznya didoakan. Ya. Guru yang ngajari kita itu didoakan, ya Allah berikan petunjuk supaya berada di atas kebenaran itu. Dan istiqomah jujur di atas kebenaran itu. Doakan ustadz-ustadz kita ini karena memiliki pengaruh yang kuat untuk membimbing kita. Saged dipahami? Saged dipahami niki? Nah kalau ustadznya nanti dikuasai hawa nafsu, yang diajarkan kepada kita juga hawa nafsu. Karena orang itu nggak mungkin ngajari sesuatu yang dia tidak punya. Kata pepatah Arab apa? Faqitus syai'. Faqitus syai'. Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa ngasih sesuatu. Orang nggak punya akhlak baik, bagaimana dia ngajari akhlak yang baik? Ya, seperti ibu pemberani, satu misal, ibu pemberani, anaknya digoda, dikibulin, kok enak digoda koncomi kok jok menenge balesen, lu gitu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Aja menengai awakmu, kamu pengecut, kamu cengeng, balas. Ini apa-apaan? Bon, itu pernyataan Imam Al-Ghazali. Yang kedua Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Idza fasadal ulama." Apabila para ulama sudah rusak,
akhlaknya, rusak pemahamannya, fasadatil ummah, maka umat ini pun akan rusak. Awas, hati-hati. Hati-hati. Kalau ibu baca di kisahnya Imam Ahmad itu, santri-santrinya dari Imam Ahmad itu terdiri dari ulama-ulama. Jadi yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu ada sekitar, Masya Allah, kalau pas kajian besar itu ada sekitar 70.000 yang datang. Itu ibu bisa bayangin tanpa son. Gimana ibu? Jadi ketika dalam riwayat itu, Bu, dalam riwayat itu, perhatikan. Ketika Imam Ahmad mengatakan hadis, menyampaikan hadis, satu misal, an Abi Hurairah, satu misal. Begitu Imam Ahmad selesai an Abu Hurairah, orang di depan Imam Ahmad ini menyampaikan di belakangnya an Abi, terus ke belakang sampai 70.000 orang mendapat hal yang sama. Perhatikan ibu, lo kayak gitu itu so jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bayangkan ini loh, dengan belajar cara seperti itu menjadi ulama. Lagi saya ngaji dengan terang-terangan kayak begini, apal satu hadis sih nggak apal-apal gitu. Allah, ini rusaknya guru akan menjadi rusaknya murid. Rusaknya ustadz akan menjadi rusaknya para santrinya. Rusaknya ulama, umat ini rusak. Makanya sekarang hancur masyarakat ini. Kenapa? Karena dipenuhi dengan dai-dai yang gak jelas akidahnya, dan dikasih panggung untuk menyampaikan ilmunya. Ada dai mengatakan nanti saya telepon itu munkar nakir. Saya sih nggak kaget kayak begitu. Yang cuma kaget tuh HP-nya munkar nakir apa ya? OVO. Lo ini kok dikai panggung lo, gak rusak gimana? Ada yang pengajian tuh meso tok isini nih. Boleh tak begitu ini? Dan ada sebagian di antara kita seneng lihat kayak gini. Ada lagi yang menyebutkan aurat wanita itu tanpa basa-basi. Menyebutkan aurat ini, sebutkan begitu vulgar. Di RT saya pernah begitu. Di grup RT itu kan saya dimasukkan. Ada Pak Yai sepuh terkenal di Sidoarjo, ngomongnya kotor. Di-share di grup ini, cuplikan itu. Semuanya ngasih lambang senyum ketawa. Saya nyeletuk. Kalau kira-kira cucu kita, anak kita ngomong gini, diapakan ya? Gitu saya. Kalau anak kita yang ngomong begini, ini aurat soalnya ini. Akhirnya saya lanjutkan, lagi sing napuk Pak Ustadz iki sapa katengon aku. Kalau anak kita ngomong kotor begitu diapain, Bu? Tapuk. Lah nek sing ngomong Pak Yai. Sampeyan ini lho, ayo jamaah, ayo ibu-ibu yang suka-suka pengajian begini, sampeyan mikir gitu loh. Ini jangan dikatakan Abdul Rauf itu iri dengan ngapain iri itu? Cuma ini ngerusak. Nabi itu ngelarang umatnya Aisyah. Jangan tahu Aisyah istri beliau, ketika ngomong bales orang Yahudi melebihi ucapan orang Yahudi. Ketika Nabi duduk bersama Aisyah, tiba-tiba ada rombongan Yahudi bilang, "Assalamu alayka ya Muhammad." Kerusakan, kehancuran, kematian atasmu hai Muhammad. Nabi jawab, wa alaika. Aisyah dengar gak terima. Apa kata Aisyah? Assalamu alaika wa laknatullah. Loh, double.
Anjene wong bales ini gak double ora penak, Bu. Lho nggih mboten? Bales niku nek cuma satu kalimat sama, enggak seger. Enggak seger. Ini istri Rasulullah SAW. Istri Nabi SAW. Bales Nabi gara-gara belani Nabi. Dengarkan, renungkan. Aisyah ngomong begitu karena belani. Dibetulkan apa disalahkan? Salah. Digosok punggungnya oleh Nabi. Ahlan ya Aisyah, ahlan. Alon-alon Aisyah, alon-alon. Nah, dikandani ngono iku yo ngeyel. Ya Rasulullah, hal tasma'u ma yaqul? Hai Rasulullah, apa Anda dengar yang diucapkan oleh mereka? Sudah, aku dengar. Wis tak bales Aisyah. Hei Aisyah, kowe denger enggak omonganku? Anjene wong wedok senengane ngayal. Nek gak ngeyel niku gak afdol Ustaz. Afdolul imro'ati al ngeyelu. Ya Allah, ini Aisyah belani Nabi, salah di mata Nabi, nggak dibiarin oleh Nabi. Akhirnya Nabi pun menjelaskan, Nabi ngasih ilmu kepada Aisyah. Apa aku diutus bukan untuk mencela, aku diutus bukan untuk melaknat, aku diutus sebagai mendidik umat liutamima makarimil akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, kemuliaan akhlak. Tuh, lah masa pewaris para nabi misuh-misuh dan Anda ambil ilmunya, rusak panjenengan. Saya nggak peduli golongan apapun, salah dan salah, tinggalkan. Nah ini bahayanya ketika sudah ta'asub kepada organisasi. Walaupun salah didolekno alasan cek gak ketok salah. Pada itu Allah ungkapkan kejahatan ini. Nauzubillah. Pun nggih saged dipahami niki Bu? Saged dipahami niki? Ayo tampil kepada jadi orang tua di rumah nanti juga begitu Ibu. Ketika marah, apa marah dilarang Ustaz? Enggak boleh, tapi tetap ada syariat. Ngomong jangan kasar-kasar. Ngomong jangan omongan yang jelek, jangan yang jorok. Kenapa? Omongan kasar itu dilarang oleh Nabi. Tegas itu enggak mesti harus kasar. Saged dipaham? Saged dipaham? Tegas itu nggak harus kasar, seperti tegas ke anak, ya, suruh mandi, jawabannya masih entar dulu, gitu. Itu jawaban klasik. Orang tua yang tegas itu nggak usah ngulangi 2 kali. Pegang tangannya, ayo mandi, waktunya sudah sore, sebentar lagi ngaji, sebentar lagi iya, kalau perlu mainannya digotong pisan. Bawa ke kamar mandi, anak pasti nangis, biarin nangis. Karena nangis itu memang iramanya anak-anak. Kalau saya dulu bawa anak saya ke kamar mandi sambil nangis, tak suruh keraskan dikit biar tambah banter. Enggak tak marahin, enggak, biarin aja. Ilmunya memang begitu. Jelas ya? Nah nanti sambil main, ketika begitu kamar mandi, silakan nangis, silakan marah. Mandinya dibatasi jamnya jam sekian dan selesai. Itu kali 1 kali, 2 kali, 3 kali, gimana kira-kira? Akan terbentuk. Sampun. Itu nasihat yang kedua dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apabila ulamanya rusak, umat ini akan, maka butuh teladan. Yang ketiga, nasihat Imam Ibnul Mubarak. Nasihat dari Imam Ibnul Mubarak. Sinfani minan nas, ada 2 karakter manusia. Ada 2 golongan manusia. Idza solaha, kalau 2 golongan manusia ini baik, solahan nas, manusia umat ini akan baik. Ya, ada 2 golongan manusia, kalau 2 golongan ini baik, maka umat ini akan baik.
Wa idza fasada, apabila dua golongan ini rusak, fasadan nas, umat ini akan rusak. Siapa dua golongan ini? Al umara wal ulama, pemimpin dan ulama. Rusaknya umat itu dari dua golongan ini, dan mulianya manusia umat ini juga dari dua golongan ini. Jadi kalau kemudian kita mengkritisi kekeliruan, bukan kita nyalah-nyalahkan, boten, tapi meluruskan sifat yang salah ini supaya umat tidak tersesat. Coba ketika ada seorang tokoh, ya, dipanggil, si panggilannya Habib itu katanya, itu berceramah, kita harus bersyukur hidup di Indonesia ini, karena di Indonesia termasuk negara yang di situ ditempati oleh wali kutub. Loh kan? Dihuni oleh wali kutub. Apa manfaatnya ketika negeri, tempat, daerah, kota, desa ditempati wali? Apa? Kalau Allah itu akan mengirimkan bala, itu minta izin dulu kepada wali kutub. Kalau wali kutub ACC, maka terjadilah bala itu. Kalau wali kutub tidak ACC, maka tidak terjadi. Ya Allah, lu katusnya itu masuk kita diem, terus kita luruskan, ini keliru, ini menyimpang, ini menyesatkan. Apa kita nyesatkan si Habib ini? Dalam ini keliru, ini kalau dibiarin kira-kira gimana ibu? Ayo coba kira-kira gimana? Allah, itu yang satu ya. Ada lagi bu, nanti ada orang yang muridnya si Habib ini meninggal dunia, terus saudaranya mimpi di tengah malam ketemu orang Habib, seorang santri yang sudah meninggal. Ditanya di alam kuburnya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya siapa? Habib Munoy. Lo krungu kayak gini, terus delok kayak gini, dan dia vulgar di tengah-tengah umat ngajarin begini. Kita diem atau bela syariat ini? Hah? Ayo diem apa enggak? Diem. Ingatkan, ini pengajaran merusak. Apa bedanya dengan orang Nasrani nanti? Coba bayangkan loh. Mencintai Nabi boleh apa enggak? Wajib apa enggak? Mencintai Jibril boleh apa enggak? Wajib apa enggak? Jangankan ulama Nabi yang besar begini, guru TPQ tetap harus dihormati, dimuliakan. Guru TPQ harus dimuliakan. Tapi kalau menjadikan, contoh ibu, karena saking cintanya dengan Abdul Rauf, saking senengnya dengan Abdul Rauf, ibu nanti ketika di alam kubur ditanya Marrabbuka, terus ibu ngomong Abdul Rauf, ngono tak dolei sampean tenan. Ini sesat. Boleh nggak jenengan saking cintanya dengan Nabi, siapa Tuhanmu, lalu anda jawab Nabi Muhammad, boleh? Dosa apa manfaat? Dosa apa manfaat? Dosa. Ini disuruh diem. Maka tolong perhatikan ibu, ya Allah. Makanya terakhir kita lihat nasihatnya Imam Ibnu Sirin. Terakhir nasihat Imam Ibnu, inna hadal ilma dinun. Kata Imam Ibnu Sirin, sesungguhnya Imam Ibnu Sirin, Imam Ibnu, seorang ulama tabi'in, berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanduru, maka perhatikan olehmu sekalian. Perhatikan olehmu sekalian. Deloen. Perhatikan, simak. Amman ta'khudu dinakum, dari siapa engkau mengambilnya? Dari mana engkau mengambilnya? Ngerti maksud ini, Bu?
Ilmu ini agama itu adalah maka perhatikan dari siapa engkau mengambilnya. Kenapa? Karena pengambilan sumber ilmu akan membentuk sebuah kalau pemahaman ini keliru, amalnya berarti noleh ilmu ku yang milih. Gitu loh Bu, bukan sembarang kemudian diambil semuanya. Gimana terusan? Kalau ketemu yang begini-begini tadi, saya ketipun paham ini. Nah, maka posisi guru, posisi ustadz, posisi orang tua sebagai pendidik ini sangat dibutuhkan. Satu tadi, apa yang paling mendasar? Keteladanan. Baik Ibu, baru 3 poin tentang pentingnya. Nanti akan kita lanjutkan insya Allah, karena sangat penting nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat para imam, bagaimana pentingnya keteladanan di dalam pendidikan dan pengajaran. Dan saya menghimbau kepada panjenengan semua, ya, apabila saya dalam mengajarkan ada menggunakan kalimat-kalimat yang sekiranya bertentangan dengan adab, maka jangan sungkan-sungkan. Apa Bu? Mengingatkan. Melalui WA boleh. Ustadz, afwan, ini kemarin kok saya ikut kajian jenengan, mungkin ada nggak bahasa yang lain gitu loh ya. Jadi jangan segan-segan, karena Ibu dengan mengingatkan saya, Ibu telah menyelamatkan saya dari penyimpangan dan dari rusaknya akhlak. Saya dipahami nih Ibu? Saya kira cukup untuk kajian siang ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.